Wow, breaking news. Rupiah menguat dan dolar lagi melemah, bahkan cenderung hancur. Investor besar Ray Dalio juga menjadi tim penasihat Pak Prabowo, bahkan sudah wanti-wanti. Berita ini sangat heboh selama beberapa hari terakhir. Nah, untuk lebih validnya, kembali saya akan undang Pak Tommy Adikaryo untuk lagi diskusi masalah ini. Setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi Pak Chandra. Yes, salam hebat luar biasa. Pak, ini gila Pak. Pertama kalinya sejarah rupiah menguat. Waktu kita bahas sama Pak Ferry, rupiah hancur ke 17.000. Yes. Ini waktu kita bahas konten 16.200 ini Pak. Ini sebenarnya faktanya gimana sih Pak? Rupiahnya benar-benar menguat atau apa ini? Saya mau meluruskan deh. Ya. Sebetulnya bukan rupiah yang menguat, tetapi US dollar yang melemah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau rupiah yang menguat, maka rupiah menguat terhadap semua mata uang. Oh. Nah, tapi kalau US dollar, kalau rupiah dengan mata uang yang lain relatif sama, nggak beda jauh. Tapi dengan US dollar kita menguat, kesimpulannya berarti yang melemah adalah US dollar. Karena US dollar melemah terhadap semua mata uang. Itu yang lebih tepatnya, Pak. Rupiah seolah-olah menguat ya. Seolah-olah menguat. Ini Pak, saya ada posting Pak. Nah, pertanyaannya satu, Pak. Kok bisa rupiah menguat? Nah. Kenapa kok US dollar melemah? Iya kan? Nah, ya karena ada banyak hal, ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah yang terupdate ya, yang terakhir ini, Moody's, salah satu lembaga pemeringkat efek terbesar di dunia saat ini. Lembaga pemeringkat efek itu yang terkenal ya, yang disegani oleh masyarakat investor, itu ada 3. S&P, kemudian The Fitch, dan Moody's. Nah, S&P itu sudah mendowngrade peringkat utang Amerika sejak tahun 2011. Kemudian pada saat COVID, tahun 2020-an, saat pemerintah Amerika Serikat banyak mencetak uang, printing money, itu The Fitch menurunkan peringkat utang Amerika. Nah, bulan Mei ini, ya, Moody's, pertahanan terakhir nih, dari 3 peringkat utang, yang selama ini masih tetap memberikan AAA buat peringkat utang Amerika, itu akhirnya menurunkan 1 notch menjadi AA1. Nah, ini membuat ya kepercayaan publik terhadap US dollar menjadi turun. Nah, di samping itu karena ya seperti kita ketahui bahwa Cina kemudian Jepang akhir-akhir ini sejak perang tarif itu juga membuang US dollarnya. Mereka menjual surat utang US dollar untuk dicairkan sama mereka. Nah, ini akan otomatis melemahkan US dollar, bukan hanya terhadap rupiah, tetapi terhadap semua mata uang. Ya. Seperti itu. Itulah penyebabnya kenapa kok seolah-olah rupiah menguat ya. Iya. Seolah-olah ya Pak ya. Ya, tapi sebetulnya memang kalau terhadap US dollar betul-betul menguat, Pak. Nah, tapi terhadap mata uang yang lain biasa kita aja. masih belum. Pak, saya ada posting Pak di komunitinya Success Before 30 ini. Ya. Jujur nabung rupiah deposito versus beli dolar 5 tahun ke belakang. Ya. Mana yang lebih untung? 81% menjawab ya untung dolar. Ya. Betul ya Pak? Pasti, karena kita kan kemarin sempat di 14.000 ya Pak ya. Ya. Cukup lama ya. Di 14 ribuan sekian, 14.200, 14.300, kadang 13.800, ya kan. Nah, sekarang sudah mulai menguat ke 16.200 ya. Tapi kemarin sempat 17.000. Ya. Kalau kita lihat dari 13.000 ke 16,5 aja, berarti ada kenaikan berapa persen? 3.500 dibagi 14.000 lah ya. 2.500, 2.700 dibagi 14.000, berapa persen itu? 2.700 dibagi dengan 14.000 lah. Kurang lebih sekitar berapa ya? Hampir 20%. Hampir 20%. Ya. Iya. Nah, kalau dalam 5 tahun kita nabung di tabungan, berapa bunganya? Setuju. Kalau deposito aja yang LPS ya, itu 4%, Pak. Ya, betul 4% sekali. Kalau kali 5 tahun 20%. Betul. Tapi masih potong teks, Pak.
potong tax 20%. Ya. Ya otomatis di bawahnya, Pak. Ya. Apalagi kalau US dollarnya juga masuk ke deposito. Nah, Deposito US dollar kan juga ada. ya. Nah, itu memberikan return bisa 2-3% kan Ya, ya, per ya. tahun. Oke. Nah, masih nambah lagi itu. Masuk akal. Nah, tapi pertanyaannya saya satu. 5 tahun ke depan, nabung US atau nabung rupiah? Nah, ini menarik ini. Ya, dalam hal ini 5 tahun ke depan, itu kita harus melihat secara skala bagaimana ini makroekonomi ke depan. Nggak bisa kita tebak-tebak manggis, Pak. Ya. Nah, karena ya saat ini kan kondisinya volatile ya. Ya. Kondisinya. Nah, kalau saya sih tidak menyukai untuk kita investasi di instrumen mata uang. Karena bagi saya mata uang itu adalah hedging. Ya. Kalau kita mau instrumen investasi, ya kalau aset nyata, emas, Ya. properti. Saat kita menabung emas, itu sebetulnya kita mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, kalau harga Capital emas gain. naik, Ya. kita ikut naik. Ya. Nah, otomatis naik ya. Oh. Kalau US dollar naik, karena emas itu dijual dalam bentuk US dollar per troy ounce, Ya. otomatis harga emas juga naik. Ya. Jadi kita bisa dapat double gitu ya. Ya. Nah, kalau properti itu berarti kita lebih pro rupiah karena propertinya belinya di Indonesia. Ya. Kecuali kalau kita belinya properti di Singapura atau belinya properti di Amerika ya, Ya. berarti kita ngikutin kondisi di sana gitu Ya. kan. Nah, Betul. atau kita masuk ke instrumen saham atau kita investasi di mungkin kripto. Ya. Nah, itu ada yang namanya capital gain di sana gitu. Nah, kalau kita investasi saham, kita lebih mudah untuk kita memperkirakan karena yang kita beli kan bisnis. Ya. Kalau di saham. Nah, kita bisa beli saham Indonesia, beli saham Amerika, beli saham Singapura. Ya. Kita bisa beli di saham dimanapun. Nah, Pak Tony, baru-baru ini saya menonton videonya Ray Dalio, Pak. Oke. Salah satu penasihatnya Danantara, Pak. Ya. Nah, Ray Dalio ini membicarakan sesuatu yang sangat menarik. Ya. Coba kita saksikan dulu video yang satu ini. Watch the bond market. The bond market is the basis, it's the backbone of all markets. It is the risk-free, meaning default-free, probably default-free, interest rate that determines what all asset returns are going to be. And when there is a breakdown of the supply-demand picture for the bond market, you see a certain type of market action. You see long rates rising relative to short rates. You see the currency go down. You see gold go up because there's a movement out of that bond market because there's a supply and demand imbalance. When that happens, that raises interest rates, and it puts the Federal Reserve and other central banks in a bind. That supply-demand imbalance, in order to deal with that, when there's not enough demand, they're torn between allowing interest rates to rise and have the negative effect that has on markets and the economy, or coming in and printing money, essentially, and buying bonds in order to provide the demand for those bonds that aren't there, and that produces inflationary pressures. Nah, Pak, setelah kita nonton video Ray Dalio, sebagai orang Indonesia, mengapa kita harus memperhatikan pergerakan pasar obligasi Amerika Serikat seperti yang dibahas Ray Dalio? Iya, karena pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat, kalau dia yield-nya naik, itu kan pasti dibandingkan investor Indonesia ini kan nggak hanya investor lokal, Pak, tapi juga banyak investor asing, banyak hedge fund. Saat hedge fund itu melihat bahwa yield daripada pemerintah Amerika naik, otomatis dibandingkan dengan yield di Indonesia, dibandingkan sama dia yang lebih menurut mereka lebih berisiko, itu kalau ini naik dan ininya tetap, lebih baik dia memindahkan dari yang berisiko menjadi tidak berisiko. Sehingga mereka akan memindahkan dari SBN, dari ORI, dijual untuk masuk ke obligasi Amerika. Demikian juga terkadang kalau mereka merasa bahwa kalau obligasi ini dijual dan mereka capital outflow, rupiah kan melemah. Kalau rupiah melemah itu kadang-kadang dampaknya itu seringkali pasar saham kita juga terdampak. Nah, sehingga mereka juga seringkali juga capital outflow terhadap
saham-saham kita di bursa efek. Betul. Nah, maka dari itu kenapa kita sebagai investor juga harus memperhatikan yield daripada obligasi Amerika? Salah satunya adalah itu. Oke. Nah, sekarang resikonya Pak, jika kita menyimpan US dollar di tengah volatilitas pasar obligasi global ini, apa resikonya? Resikonya ya kalau kita menyimpan US dollar, kalau US dollar melemah terhadap mata uang lain seperti saat ini. Contoh seperti saat ini. Ya, otomatis ya kita juga akan ngalamin penurunan dari sisi nilai terhadap semua mata uang. Dan sebetulnya kalau dikatakan rupiah tidak pernah menguat terhadap US dollar, seringkali sebetulnya. Kalau Bapak ingat dulu waktu setelah krisis 98, itu kan sebetulnya rupiah sempat ke 17.000 juga. Iya. Nah, itu kan zamannya Pak Habibie itu bisa turun sampai 8.000, 9.000 loh Pak. Iya. Dari 17.000. Itu Betul. 50% loh Pak. Iya, Nah, kalau kita nyimpen US dollar, ruginya 50%. Pak. Iya, masuk akal. Kemudian sempat menguat lagi 15.000, turun lagi 11.000. Nah, itu di zaman eranya mulai dari Gus Dur, Megawati. dari Ibu Mega. Mega sampai 6.800 saya masih ingat itu. Ya. 8.000 Pak, 8.000. 6.800 ada Sempat itu. ya? Sempat sekali. Ya. Ya nggak lama sih. Ya. Setelah itu stabilnya di 8.000 gitu. Ya. Nah, itu otomatis kalau kita nyimpan US dollar di 16.000 waktu begitu krisis, orang kan banyak Iya. banyak investor tuh yang FOMO Pak. Saat US dollar naik, mereka kejar, mereka beli US dollar. Nah, akibatnya saat US dollar Jatuh. turun, ya mereka Ya. akhirnya nyangkut. Ya. US dollar pun bisa nyangkut Pak. Bisa. Karena belinya di tinggi juga kan. Iya, betul. Ya. Nah, Pak, kembali lagi. Apakah menyimpan US dollar masih bijak, Pak? Di tengah kekhawatiran tentang defisit anggaran Amerika Serikat. Seperti yang disebutkan Ray Dalio. Ya, itulah Pak sebabnya. Kenapa terakhir ini Amerika US dollarnya melemah? Betul. Faktornya adalah karena itu. Ya. Karena kekhawatiran daripada pasar terhadap kondisi Amerika. Ya. Seperti termasuk Moody's terakhir Betul. yang menurunkan peringkat utang Amerika. Nah, ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Moody's terhadap Amerika, Pak. Ya. Padahal Moody's kan sebetulnya kan juga dari negara Amerika gitu, Pak. Iya, benar. Nah, kalau sampai dia memberikan seperti itu kan sebetulnya sebuah warning. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau menurut Pak Tony, intinya gini lah Pak, apakah alternatif investasi yang bisa kita pertimbangkan selain menyimpan US dollar? Banyak Pak. Kita bisa membeli emas, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan. Betul. Saat ketidakpastian pasar biasanya emas biasanya akan naik. Ya. Saat yield Amerika turun, emas juga naik, gitu kan. Kemudian, jadi emas adalah salah satu instrumen safe haven. Jadi saat ketidakpastian pasar, saat kondisi tidak menentu, itu biasanya emas naik. Kemudian akhir-akhir ini muncul kripto, nah, terutama ya Bitcoin. Saat terjadi ketidakpastian pasar, itu Bitcoin naik. Saat kita podcast ini, lagi-lagi Bitcoin tembus sempat all time high lagi, Pak. Ya. Ya walaupun Ethereum belum sampai ya, tapi Bitcoin sudah gitu. Ya. Nah, itu salah duanya. Nah, salah yang lain, kita bisa investasi di saham. Ya. Saham bisa saham Indonesia, saham luar negeri. Nah, ini pada saat Amerika gelisah, itu banyak investor yang kemudian juga mengalihkan investasinya dari instrumen pasar Amerika ke Indonesia. Nah, akhir-akhir ini fund manager asing mulai masuk ke Indonesia lagi. Jadi kalau kemarin kita terjadi capital outflow selama bulan awal-awal tahun 2025 sampai April kemarin, itu isinya kita capital outflow ya, sempat mencapai 50,7 triliun rupiah. Itu capital outflow. Nah, beberapa di bulan Mei ini kita mulai terjadi capital inflow. Nah, ini kabar baiknya. Dan di samping itu IHSG kita itu naiknya luar biasa loh Pak. Kemarin saat bulan April kan kita sempat mencapai 5.800, 5.900 ya. Betul. Waktu itu karena waktu Trump tarif pertama kali diluncurkan sama Trump itu indeks kita sempat 5.880. Sempat ya Pak? Iya. Nah itu kan terjun bebas ya. Iya. Sekarang indeks kita sudah tembus di 7.200 Pak. Iya. Itu naiknya. Udah rebound ya?
ribuan banyak Pak, 1.400 kalau dari 5 Ya. udah naik hampir 20% lebih. Betul. Beberapa saham udah naik 40-50%. Ya. Bahkan ada beberapa saham yang hampir 100% Pak naik. Jadi investor-investor di Bursa Efek Happy. Indonesia kemarin banyak yang happy saat Hanya happy. Nah, itu salah tiganya. Nah, Salah di tiga. samping itu ada ya properti, Ya, nah, ya, itu ya. juga kita bisa investasi. Intinya gini Pak, saran praktis Pak untuk orang Indonesia yang ingin menyimpan US dollar tapi juga ingin melindungi portofolio mereka. Nah ini ada solusinya nggak Pak? Atau ada workshopnya nggak ini? Ya, ini tadi kan saya baru menyebutkan Beberapa 4 instrumen ya. Ya. Sebetulnya instrumen investasi ada banyak. Ya, nah, ya, ya. nanti saya akan mengupas di workshop kita. Ya, nggak lama ada kok ya. banyak 10 hari lagi ya. 10 hari. Nggak sampai sih sejak video ini 31 ditayangkan. Mei sampai 1 Juni. Nggak sampai seminggu ini. Ya. Ya, jadi kalian cepat harus daftar ya. Ya. Kalau kalian bingung, kalian ini punya aset, ditatanya gimana. Kalau salah tata, salah kelola, malah bisa rugi ya Pak. Ya. Nah, Tapi, kita akan ngadakan seminar Ya. 31 Mei sampai 1 Juni. Nah, Narasumbernya di samping Pak Chandra dan saya, ya, kita masih mengundang 2 narasumber yang juga TOP BGT, Pak. ya, ya. Yang pertama, Yang pertama adalah Bang Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Ya. dan mantan Wagub Gubernur, mantan wakil Wagub. gubernur Nah. serta mantan menteri Iya, mantan menteri. Parekraf, Ya, mantan cawapres juga. mantan cawapres juga. Ya, tapi yang jelas ada mantan lagi, Pak. Iya. Mantan orang terkaya 50 besar Wah. se-Indonesia. Tahun sempat nomor 37 loh, Pak. Iya, iya, iya. Terkaya di Indonesia. Nah, jadi jelas yang kita undang ini konglomerat, Pak. Ya, Ya. besok Dan ya. dia mendapatkan keuntungannya, pundi-pundinya. Nah, kemarin waktu kita sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Sandi, dia sempat bocorin bahwa salah satu investasi terbaiknya dia justru diperoleh pada saat krisis. Wah, itu. Nah, jadi kita akan melihat, belajar dari Bang Sandi, gimana sih caranya melihat peluang di saat market yang volatile, di saat market yang tidak pasti, Ya. di saat market yang gonjang-ganjing, di saat banyak orang melihat ancaman, Ya. itu orang-orang kaya justru melihat peluang. Nah, kalau belajarnya dari Bang Sandi, yang mana dia pernah menjadi orang nomor 37 terkaya di dunia, di Indonesia, dan mungkin sampai sekarang masih masuk dalam daftar 100 orang terkaya di masuk lah. Indonesia. Nah, itu kan berarti kita belajar dari orang yang tepat, Pak. Ya. Iya kan. Oke. Nah, di samping itu kita juga belajar dari seorang mantan chief ekonomis daripada Bank BII Ya. dan sempat menjadi Penasihat head research daripada Dana Reksa Sekuritas. dan akses Iya. Nah, terus serta kemudian menjadi dewan pakar ya. sempat juga menjadi Dewan Pakar TKN, Prabowo Gibran. Iya, iya. Nah, ini kan berarti dianggap bahwa dia itu oleh Cukup Dewan ahli. Pakar pun juga dianggap cukup ahli. Dan Iya. kemarin dia sempat viral, Iya. ya kan? Dan banyak sekali orang-orang yang suka dengan cara penjelasan beliau. Dan kita kemarin juga sempat Bikin mengadakan workshop ya dengan beliau. Ya. Dengan 35 orang peserta. Iya, Dan iya. 35 orang itu semua puas. Puas. Nah, nanti kita akan culik sekali lagi Iya, iya. untuk mengisi, walaupun yang ini nggak lama ya, paling Iya, dia iya, cuma iya. ngisi 1-2 jam. Intinya, kalau kalian hari ini pengen menata portofolio kalian, coba lihat di link deskripsi sekarang juga, lihat di kolom komen sekarang juga. Waktu Anda cuma sisa 5-6 hari untuk menjadi peserta terakhir. So, buruan, seat sudah sangat terbatas, peserta sudah terisi hampir 80%, Ya, dan hari ini sisa seat Anda sisa sedikit. ya karena kita batasin maksimal peserta di 50 orang, Pak. Maksimal 50. Karena kalau lebih banyak dari itu nggak efektif. Nggak bisa, nggak efektif. Ya. Oleh sebab itu, sahabat SB30, saya ingin berpesan sama Anda. Terima kasih Pak Tony, hari ini udah mampir di Level Up dengan insight-insight yang luar biasa. Dan Sama-sama, semoga kita bisa membongkar insight kita lebih banyak lagi Ya. di acara workshop kita nanti tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2025. So, amankan seat Anda sekarang juga. Sampai jumpa di workshop. Sukses selalu, salam hebat. Luar biasa. Saat krisis gini kita masih punya uang. Nyimpennya di mana? Pertama, bersyukur. Orang lagi krisis gini kita masih pegang uang, kita harus bersyukur. Dan yang kedua, bersabar. Karena gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi. Saya selalu bilangnya stay invested tapi take some risk off the table.
Jadi kita volatilitas ini jangan dilawan. Nih ibarat lagi ada ombak gede gitu, kita jangan ngelawan ombak dan arus. Ini kita akan terseret. Ya. Oleh karena itu kita cari tempat yang lebih tenang. Oke. Untuk podcast cuma 15 menit, 30 menit, nggak bisa. Nah, perlu waktu yang cukup panjang gitu. Sahabat SP30 pengen nggak belajar sama Bang Sandi langsung? Kita kebetulan mengundang dengan hormat di podcast ini. Bang Sandi bersedia ya hadir di workshop kami ya? Insya Allah. Yes! Catat tanggalnya 31 Mei sampai 1 Juni. Langsung klik link di deskripsi sekarang juga untuk Anda jangan sampai ketinggalan. Nanti Anda akan belajar dari Bang Sandi langsung apa yang beliau smell, apa yang beliau sense waktu krisis di 98.